Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya semua nikmat itu menjadi sempurna. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran kimia. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi Allah, siswa dibukakan pintu hatinya dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan pemahaman dan kemudahan dalam meraih cita-citanya. Adapun hari ini kita masuk ke pokok bahasan terakhir di semester ganjil ini. Kemarin kita sudah menyelesaikan pokok bahasan laju reaksi. Sekarang kita masuk pokok bahasan yang berikutnya, yaitu kesetimbangan kimia. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini menentukan hubungan antara dengan hasil reaksi dan melakukan perhitungan berdasarkan hubungan tersebut. Yang A, reaksi kesetimbangan. Reaksi kimia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu reaksi searah. Dan ini sudah biasa kita temukan dari kelas 10 ya. Reaksi searah atau nama lainnya adalah irreversible. Arahan. Karena C terbentuk saat tanda panah hanya menunjukkan arah ke kanan. Ini jenis yang pertama. Jenis reaksi yang kedua atau reversible. Maksudnya reaksi berlangsung dua arah. Yaitu zat bereaksi dapat membentuk hasil reaksi dan hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Siswa bisa perhatikan, tanda panahnya sekarang itu dua arah. Artinya, A bereaksi dengan B menghasilkan C dan D. Setelah terbentuk C dan D, maka C dan D ini dapat terurai lagi menjadi A dan B. Jadi ini maksudnya yang reaksi setimbang atau reaksi reversible. Cirinya siswa bisa lihat dengan tanda panah dua arah ke kanan dan ke kiri. Karakteristik kesetimbangan. 1. Bersifat dinamis. Nah, apa artinya kesetimbangan bersifat dinamis? Dinamis itu artinya bergerak. Jadi, bersifat dinamis yaitu reaksi terus berlangsung. Zat bereaksi berubah menjadi produk, kemudian produk berubah lagi menjadi pereaksi. Ini yang pertama, jadi selalu bergerak ke kanan dan ke kiri. Karakteristik yang kedua, laju reaksi pembentukan produk itu sama dengan laju reaksi pembentukan pereaksi. Jadi, V ke kanan itu akan sama dengan V ke kiri. Laju reaksi ke kanan, pembentukan produk akan sama dengan laju reaksi ke kiri atau pembentukan zat bereaksi. Ini karakteristik yang kedua. Yang ketiga, konsentrasi zat bereaksi dan produk tidak berubah selama kesetimbangan. Jadi walaupun dia berlangsung dua arah, ke kiri dan ke kanan, akan tetapi konsentrasinya tidak berubah selama masih dalam kesetimbangan. Yang keempat, kesetimbangan itu terjadi pada sistem tertutup. Jadi inilah 4 karakteristik kesetimbangan. Yang berikutnya, jenis-jenis kesetimbangan. 1. Kesetimbangan homogen. Kita lihat dari jadi kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan wujud yang sama. Ditambah 3H2 gas
menjadi 2NH3 gas. N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang 2NH3 gas. Perhatikan wujud gas yang berwarna hijau, semua wujud dari senyawa itu sama. N2-nya gas, H2-nya gas, homogen. Contoh yang kedua, Fe plus 3 aqua ditambah SCN- aqua setimbang FeSCN-2 aqua. Di sini terlihat semua wujudnya sama, yaitu aqua atau larutan. Kesetimbangan yang kedua, kesetimbangan heterogen. Hete artinya adalah berbeda atau tidak sama, yaitu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan wujud yang berbeda. Ada reagen solas ditambah CO2 gas. Ternyata 2 buah gas. Jadi wujudnya berbeda. Makanya dia tergolong kesetimbangan heterogen. Kita masuk hukum kesetimbangan kimia atau yang dikenal juga dengan hukum aksi massa. Menurut Salto-Galber dan Peter Weck, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi hasil kali konsentrasi zat-zat pereaksi yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya mempunyai harga tetap. Jadi hasil kali konsentrasi zat hasil berarti adalah ruas kanan. Jadi kanan dibagi hasil kali konsentrasi kanan dibagi kiri, dipangkatkan koefisiennya. Maka ini nanti dia harganya tetap. Ini menurut hukum aksi atau hukum kesetimbangan kimia. Yang B, tetapan kesetimbangan kimia. Konstanta kesetimbangan terbagi dua. Satu, berdasarkan konsentrasi. Jadi disingkat KC. Jadi KC itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Wujud zat yang mempengaruhi KC ada dan gas. Jadi di KC yang berpengaruh hanya aqua dan gas. Contoh, N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang 2NH3 gas. Kita mau menuliskan rumus KC-nya. Menurut hukum aksi massa, yang dikatakan KC itu adalah hasil kali konsentrasi zat ruas kanan dibagi hasil kali konsentrasi ruas kiri dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Atau tadi kita sudah sepakat adalah, nah, yang di kanan ada si NH3. Jadi konsentrasi NH3 dibagi ruas kiri konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2. Dipangkatkan koefisien NH3, koefisiennya adalah 2. Makanya di sini konsentrasi NH3 pangkat 2. Dibagi N2, koefisiennya 1. 1 nggak usah kita tulis. Dikali konsentrasi H2. H2 koefisiennya 3. Maka ini dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Jadi rumus KC untuk persamaan di atas itu adalah konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, CaO solid ditambah CO gas setimbang CaCO3 solid. Yang kita perhitungkan, ingat, hanya yang wujud gas. Solid itu tidak diperhitungkan. Maka sehingga KC di ruas kanan dia wujudnya solid. Berarti enggak ada, habis ini berarti ini yang kanan ini boleh Ibu coret, ini solid. Nah, pada saat kita coret berarti kan di sini ada yang tersisa adalah 1. Makanya 1 dibagi. Di ruas kiri berarti ada si CO dibagi konsentrasi CO. Koefisiennya 1 enggak usah ya. Jadi 1 dibagi konsentrasi CO. Itu rumus KC-nya. Tetapan kesetimbangan yang kedua yaitu berdasarkan tekanan atau disingkat dengan KP.
Untuk Kp hanya dipengaruhi oleh wujud gas. Contoh, N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang 2NH3 gas. Di sini semua wujudnya gas, berarti kita masukkan ke rumus. Nah, Kp akan sama dengan, pada prinsipnya sama dengan si Kc tadi, tetap kanan dibagi kiri di pangkat koefisien. Bedanya kalau sekarang kita tekanan, maka di sini sekarang adalah P. Ya. Kp sama dengan PNH3. Ini di ruas kanan, berarti ada si NH3 di ruas kanan, berarti PNH3 dibagi. Di ruas kiri ada si N2, berarti PN2 dengan si H2, PH2 di pangkat koefisiennya. Koefisien NH3 adalah 2. Jadi PNH3 pangkat 2 dibagi N2 koefisiennya 1, berarti pangkat 1 nggak usah ditulis. PH2, H2 koefisiennya 3. Maka di PH2 pangkat 3. Ini ya. Ini P-nya P kecil ya. Maaf Ibu Ralat, ini P-nya P kecil. Karena nanti ada 2P, ada P besar, ada P kecil. Ini Kp untuk bersama reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang 2NH3 gas. Kita lihat contoh yang kedua. CaO solid, nah wujudnya solid, ditambah CO gas setimbang CaCO3 gas. Kita tadi sudah sepakat bahwa yang diperhitungkan untuk Kp hanya yang berwujud gas. Sehingga Kp sama dengan yang di ruas kanan tidak diperhitungkan. Tapi ingat harus ditulis satunya. Jadi 1 dibagi. Ini juga kita ganti P-nya P kecil ya. Ya. Karena kalau untuk solid, Kp-nya adalah 1. Jadi 1 dibagi di ruas kiri. Berarti adalah PCO2. Ini untuk Kp-nya. Sekarang kita lihat contoh soal. Cara menuliskan Kc dan Kp. Contoh soal yang pertama. Tuliskanlah rumus Kc dan Kp. Ya, kita disuruh menulis Kc dan Kp untuk reaksi berikut. Fe2O3 wujudnya solid ditambah 3CO gas setimbang 2Fe solid ditambah 3CO2 gas. Ingat, untuk Kc hanya yang diperhitungkan aqua dan gas. Berarti Fe enggak kita hitung. Sehingga Kc sama dengan di ruas kanan ada CO2. Jadi konsentrasi CO2. Koefisiennya berapa? 3. Maka CO2 pangkat 3 dibagi di ruas kiri siapa? CO. Konsentrasi CO. Koefisiennya sama. Berarti konsentrasi CO pangkat 3. Ini Kc-nya. Sekarang Kp. P-nya juga P kecil ya. Ini P kecil, yang bawahnya juga P kecil. Maka untuk Kp, yang kita perhitungkan kalau Kp ini hanya wujud gas. Sehingga Kp sama dengan ruas kanan ada si CO2. Jadi PCO2, koefisiennya ada 3, berarti pangkat 3 dibagi di ruas kiri ada CO, berarti PCO, koefisiennya 3, berarti PCO pangkat 3. Jadi inilah persamaan Kc untuk persamaan di atas. Contoh yang kedua. Tuliskanlah Kc dan Kp untuk reaksi NH42 kali S solid setimbang 2NH3 gas ditambah H2S gas. Maka Kc-nya NH3 berarti enggak ada karena solid. Jadi ruas kanan berpangkat koefisien. Jadi
Di ruas kanan ada si NH3, koefisiennya 2. Jadi konsentrasi NH3 pangkat 2 dikali di H2S. Koefisiennya 1 berarti nggak usah tulis, dikali konsentrasi H2S pangkat 1. Ini KC-nya. Nah, KP-nya, berarti KP-nya ini P kecil ya. Ini juga P kecil. Sehingga KP sama dengan PNH3 pangkat 2 dikali PH2S. Kalau di KP kita kurung biasa, tapi pakai P. Menandakan ini adalah tekanan. Itu soal yang kedua. Untuk soal yang terakhir. Tuliskanlah persamaan reaksi homogen. Sekarang kebalikan dari soal di atas. KC dan KP-nya diketahui, kita disuruh menuliskan persamaan reaksi homogen. Ingat, homo itu artinya adalah wujudnya sama. KC sama dengan konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2O dibagi konsentrasi NO. Pangkat 2, ini duanya pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Ingat, dari rumus ini kan berarti adalah kanan dibagi kiri. Berarti kita tinggal pindahin. N2 dan H2O berarti dia berada di kanan. N2 dan H2O. Yang atas berarti dia di kanan. Ini dia di kanan. Kita lihat koefisien N2. Pangkatnya 1, maka koefisiennya berarti 1. H2O pangkatnya 1, maka koefisiennya 1. Dibagi NO kuadrat. Nah, yang di bawah adalah di bagian kiri. Jadi ada NO dengan pangkat 2, berarti koefisiennya 2. Jadi 2NO ditambah H2. Pangkat 1 berarti koefisiennya 1. Dengan tadi persamaan reaksi homogen untuk rumus KC dan KP. Jadi kita dapat reaksinya 2NO ditambah H2 setimbang menjadi N2 ditambah H2O. Jadi ini contoh soal yang terakhir. Ya. Terima kasih. Semoga siswa diberikan Allah kemudahan pemahaman. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.